Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan menyusun proyeksi keuangan, di mana di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat proyeksi penjualan. Hari ini, di video kali ini kita akan mencoba membuat proyeksi biaya. Di mana proyeksi biaya ini nanti ada beberapa. Jadi kalau penjualan itu memang cuman ada karena ini jenis produknya atau bisnisnya itu cuma satu, yaitu jualan produk. Meskipun produknya ada bermacam-macam gitu, cuman model bisnisnya dia jualan produk itu aja. Nah, lain halnya dengan biaya, karena biaya itu ada macam-macam. Yang seperti yang kita lihat di studi kasusnya, di mana kalau yang ini dia masih masuk di penjualan ya. Ini adalah asumsi penjualan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk untuk perhitungan biaya. Di sini ada biaya bahan atau biaya material. Kemudian ini ada cost per unitnya atau biaya per unitnya 250, 450, 375 dan seterusnya. Kemudian ini ada volumenya kita akan menggunakan ini. Jadi tiap bahan produk P itu butuh bahan A sekian, bahan B sekian, bahan C sekian gitu ya. Produk C juga butuh bahan A sekian dan seterusnya. Kemudian selain biaya bahan, selanjutnya ada biaya tenaga kerja dengan aturan seperti ini. Kemudian nanti kita kalikan 12 ya. Atau kalikan 12 atau 14 kalau biasanya aturan untuk biaya tenaga kerja kita biasanya gunakan dikalikan 12 gitu ya. Jadi gaji per bulannya itu kita kalikan 12 atau kalikan 14. Misalnya nanti kita untuk memperhitungkan bonus. Kita mempertimbangkan bonus, jadi totalnya setiap tahun atau setahun berjalan itu seorang pekerja atau seorang karyawan itu bisa mendapat sampai dengan 14 atau 15 kali gaji. Jadi tergantung nanti asumsinya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah untuk overhead. Gitu ya, ada biaya overhead, kita pakai pendekatannya itu biaya total saja. Karena di overhead itu biasanya ada biaya listrik, air, dan utilitas lainnya yang sifatnya cost. Jadi tidak variabel terhadap jumlah produksinya gitu ya. Kalau yang biaya bahan ini dia kan variabel terhadap jumlah produksinya. Kemudian yang ini sebenarnya juga sama, tidak variabel terhadap biaya produksinya. Jadi mau produksi 10 sama 1000 gitu ya, itu gajinya sama saja. Ini juga demikian. Ini mau produksinya 10, 1000, 1500 itu ininya sama saja. Jadi tidak variabel atau kita sebutnya biaya tetap gitu ya, karena tidak variabel terhadap jumlah produksinya. Kemudian ada asumsi eskalasi diproyeksikan naik 3,5%, kemudian biaya overhead itu naik 2,5% dan seterusnya. Selain itu perusahaan juga diasumsikan memiliki biaya marketing atau biaya pemasaran serta biaya umum dan administrasi. Biaya umum dan administrasi ini lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan, jadi lebih ke beban atau biaya yang tidak terkait langsung dengan produksinya. Jadi misalnya kalau biaya marketing tentunya teman-teman sudah punya bayangan, ini biaya untuk yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat program marketing gitu ya, program pemasaran, bagaimana menjual produk yang dihasilkan. Misalnya sedangkan untuk biaya umum dan administrasi itu biasanya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk terkait umum dan administrasi. Jadi administrasi baik itu administrasi kantor, kemudian administrasi pabrik gitu ya. Jadi yang tidak terkait langsung dengan administrasi pabrik tentunya nanti terkait dengan produksi. Tapi yang saya maksud adalah administrasi kantor. Jadi teman-teman kalau lihat di perusahaan itu ada yang di back office gitu ya, pekerjaannya di back office, ada karyawan yang pekerjaannya back office, itu dia biaya yang
timbul di situ itu adalah biaya umum dan administrasi. Jadi kayak biaya untuk invoicing gitu ya, biaya untuk invoicing, pembuatan invoice, pembuatan tagihan, kertasnya, kemudian biaya kantornya, misalnya sewa kantor gitu ya, ini khusus untuk administrasi. Nah itu masuk biaya administrasi. Beda dengan biaya langsung tadi ya. Kalau biaya yang tadi ini material, bahan, kemudian ini ada manajernya, ada asisten manajer, supervisor, kemudian karyawan, buruh dan segala macam itu masuk di biaya produksi. Ini pun juga masuk biaya produksi karena misalnya ini adalah overhead listrik di pabrik. Tapi kalau listrik di kantor administrasinya itu masuk di biaya umum dan administrasi. Itu ya teman-teman. Nanti kita akan belajar bedanya itu kelihatan di laba rugi nanti, di proyeksi laba rugi. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita coba langsung bikin proyeksi untuk bahannya dulu. Jadi biaya material gitu ya. Kita menuju ke Excel-nya aja. Oke, kita sudah di Excel-nya, kita bikin sheet baru aja biaya bahan ya. Biaya bahan. Gitu. Kemudian kita copy ini. Copy dari A, kita mulainya dari baris kedua, kemudian Alt E S gitu ya. Ini untuk shortcut untuk munculkan dialog box page spesial gitu. Kita lebar kolomnya dulu di paste. Nah, jadi lebar kolom yang sudah ngikutin, kemudian kita langsung Ctrl V. Nah, kita kecilin, set, zoom out. Kemudian kita ganti ini biaya bahan gitu ya. Bahannya tadi bahan A, bahan B, bahan C. Kemudian kita jumlah. Oke. Ini total biaya bahan. Itu grid line-nya kita hilangin seperti biasa. Kemudian jangan lupa ini kita blok aja sampai bawah. Sampingnya juga. Kita ganti formatnya ke accounting, kemudian kita hilangkan angka di belakang komanya. Oke, total biaya bahan kita sum tentunya. Sum. Kita copy ke samping. Oke, nah sekarang kita ngomong volumenya dulu. Volume. Nah, kalau kita lihat di studi case-nya itu berdasarkan produknya ya. Jadi produk P, untuk satu produk P itu butuh 25 gram bahan A, 35 gram bahan B, 50 gram bahan C, kemudian produk Q itu bahan A-nya 15, bahan B-nya 25, bahan C-nya 60 gitu. Nah, sekarang kita coba bikin, berarti kita berdasarkan ini ya. Berdasarkan jumlah produksinya. Oke, volumenya berarti Oke, volume bahan A, bahan B, bahan C. Nah, gimana kita ini? Oke, kalau bahan A itu berdasarkan produk, berarti kita perlu jumlah produknya ya, jumlah produk P, produk P, produk gitu ya. Nah, ini kita ambil dari sheet penjualan aja, gitu ya.
Sini ya. Kita ambil supaya nyambung gitu ya. Oke. Nah, sekarang produk A-nya berapa? Enaknya gimana ya? Kita bikin. Oke, ini kita volume. Berarti ini volume total, gitu ya. Kemudian yang per produk itu kita bikin aja di bawahnya. Itu ya. Produk P ininya 25. Ini 35, ininya 50. Itu ya. Satuannya gram semua. Oke. Nah, sekarang kita kalikan, gitu kan, sama dengan ini. Jangan lupa karena ini geraknya ke samping gitu ya, ke kolom, berarti yang kita kunci itu kolomnya atau hurufnya. Kita tekan F4 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Dikali produk P, jumlah produk P gitu ya. Nah, ini karena yang geraknya ke samping dan kita mau copy ke bawah, maka yang kita kunci adalah yang barisnya gitu ya. Kalau barisnya yang dikunci, kita tinggal kunci barisnya F4 2 kali gitu. Oke. Nah, kurang lebar atau kita kurangin dulu nih angka di belakang komanya. Mana ya? Number. Oke, kemudian kita lebarin, kita copy ke bawah dan ke samping. Oke ya. Oke. Nah, sekarang untuk produk Q-nya kita copy aja. Tuh, ini kita lihat sesuai. Nah, ini tinggal kita geser nih. Set, gitu ya. Nah, kemudian kita copy ke semua. Nah, ini kita ganti. Di sini berarti 15. Ini 25, ini 60. 70. Cek. Oke, benar. Oke. Dapat. Nah, sekarang dijumlah nih. Untuk totalnya berarti volume kita sama. Volume A kita jumlah. Udah dapat, kita copy ke bawah. Di samping gitu ya, kita copy. Dapat nih. Oke. Nah, volume sudah. Sekarang kita harganya. Oke, harganya. Harga atau unit cost gitu ya. Unit costnya untuk bahan A, bahan B, bahan C. Kita copy saja. Oke. Lalu kemudian saya taruh di sini dulu ya. Harganya berapa itu tadi? Cek sini. 250, 450. Oke. 250, 450, 375 rupiah per gram. Ya, per gram. Oke, ada eskalasinya enggak? Ada ya, eskalasinya 2,5%. Kita taruh di atasnya. Nih, klik kanan, insert. Nah, jadi insert satu baris secara penuh.
eskalasi atau growth atau kenaikan gitu ya. Berapa? 2,5% ya, kita lihat. Nah, karena ini adalah harga dasar 2016, berarti 2016-nya nggak usah kita growth kan, di sini kan. Di 0%, yang ini mulai 2,5% ya. Oke, kita ganti numbernya jadi persen, kemudian kita tambah. Nah, ini. Oke, udah. Sekarang kita bold, italic, kita copy ke samping. Ya. Kemudian ini kita ambil dari sini tahun 2016-nya sama ya. Iya. Kemudian karena ini eskalasi, kita sama dengan kali 1 plus. Nah, ini rumus eskalasi atau apa ya? Rules eskalasi yang saya biasa gunakan seperti ini. Ini ingat, karena akan kita copy ke bawah, berarti kita kunci barisnya. Kita tekan F4 2 kali, 1, 2. Kurung tutup. Oke. Dan kemudian kita copy ke bawah. Cek. Oke, cek. Oke. Kita copy ke samping. Kita cek. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja. Ini ya, total di atas biaya bahannya sama dengan nah ini kan totalnya, volumenya dikali harganya. Oke, ini biar gak bingung ya. Ini kasih satuannya gram. Jangan lupa teman-teman kalau bisa kasih keterangan gitu ya. Karena kalau nggak dikasih keterangan biasanya nanti lupa gitu ya. Atau orang yang partner teman-teman yang akan membantu teman-teman nanti kesulitan gitu kalau nggak dikasih keterangan. Oke, gitu ya. Jadi ini videonya ternyata cukup panjang juga, sekitar 17 menit sekarang udah. Jadi mungkin untuk biaya selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja, kita bahas di biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead kita bahas di video berikutnya aja. Jadi supaya videonya nggak kepanjangan gitu, biar teman-teman juga nggak bosan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, kemudian share juga ke teman-teman, kemudian jangan lupa klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya untuk dapetin notifikasi kalau ada video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.